Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Di chapter 321 kemarin, kita mendapati beberapa hal yang rasanya di konten ini memang perlu dijelaskan lebih lanjut, sebab banyak sekali panel yang bakal merujuk ke suatu kemungkinan dan potensi lain yang sedang terjadi dan akan terjadi. Seperti misalnya apakah diktator hanya datang sendirian, lalu apakah perburuan Deku sudah diprediksi lagi oleh All For One, dan alasan mengapa harus Ida yang terbang langsung untuk menghentikan Deku. Serta masih banyak lagi. Untuk itu, sebaiknya kalian nonton dulu konten review sebelumnya atau baca manganya langsung, karena konten ini full spoiler. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Tujuan kedatangan top 3. Kedatangan top 3 pada pertikaian antara kelas 1A dan Deku sebenarnya sudah di-tease pada chapter 320 yang lalu, di mana terdapat mobil best jeans pada salah satu panel. Dan ya, di chapter kali ini terungkap bahwa memang ada ikut campur top 3 dalam misi kelas 1A ini, di mana tujuannya ternyata hanya untuk mengamankan villain yang dihadapi Deku, lalu mengamankan warga yang memprotes sistem hero, dan kemungkinan untuk mengantisipasi jika saja Deku ataupun kelas A malah kebablasan dalam upaya menyadarkan Deku. Akan tetapi selain itu, admin menduga bahwa kedatangan top 3 di sini punya alasan lain, yang bisa jadi adalah untuk berjaga-jaga apabila ada villain bawahan All For One yang lain yang bisa saja akan mengintervensi kelas A yang sedang bertarung. Karena saat ini top 3 sudah mengetahui pola rencana penyerangan dari All For One. Nah, ngomong-ngomong soal pola rencana penyerangan All For One, bisa jadi juga bahwa pertikaian antara Deku dan kelas 1A sudah termasuk dalam prediksi All For One. Dan untuk itu di segmen kedua akan kita ulas lebih dalam. Deku versus kelas 1A sudah dalam prediksi All For One. Mungkin kalian masih ingat di chapter 316, di mana pada saat itu All For One mengatakan ke Deku bahwa dia sudah memprediksi pola dari perjalanan Deku untuk mencari jejaknya. Hal ini dapat ditandai pada saat dia menerjunkan langsung Lady Nagan untuk menghadapi Deku, yang nantinya hanya digunakan untuk merusak mental Deku dengan cara meledakkan Lady Nagan. Ditambah lagi saat sudah tiba di mansion, Deku juga diprank dengan bom. Ya, itu semua adalah prediksi yang kemudian All For One buat sebagai jebakan untuk Deku. Nah, jika kita kaitkan dengan kedatangan diktator di sini, maka bukan tidak mungkin pula bahwa All For One sebenarnya lagi-lagi hanya menjadikan diktator sebagai umpan untuk meninjau apa yang teman-teman Deku atau kelas 1A lakukan dengan quirknya. Oke, mungkin admin akan sederhanakan saja teori ini. Jadi kemungkinan All For One hanya mengirimkan diktator sebagai umpan untuk melihat seberapa hebatnya kemampuan kelas 1A dalam menggunakan quirknya. Nah, kemungkinan hal ini terjadi agar All For One dapat menyusun kembali prediksi potensial untuk membuat Deku sengsara, yang nantinya bisa jadi All For One mengirimkan villain balasan yang lebih gila. Atau ya, mungkin All For One sekali lagi berniat untuk mencari quirk dari kelas 1A yang sekiranya dapat dicuri dan kemudian dapat dia gunakan nanti. Itulah penyebab mengapa si diktator di sini tak meledak seperti Lady Nagan, karena ya dia sifatnya cuma umpan di sini. Dan juga hanya sebagai batu loncatan agar All For One dapat menyusun strategi yang cocok, yang apabila Deku sudah kembali ke teman-temannya untuk mengendus jejak All For One. Dan ini akan semakin meyakinkan kita dengan perkataan Soto bahwa kedatangan kelas 1A untuk merebut Deku agar kembali ke Yue bisa jadi adalah salah satu rencana dari All For One, entah itu untuk memperlambat Deku atau malah akan merusak mental Deku. By the way, mungkin besok kalau ada waktu, admin akan merilis konten teori yang akan berhubungan dengan teori di segmen kedua ini. Tungguin coy. Apa yang membuat Deku menolak untuk kembali ke Yue? Di chapter ini juga semakin meyakinkan bahwa Deku memang sudah tak ingin kembali ke Yue karena satu dan lain hal, yang dimana ada banyak sekali alasan. Mulai dari All For One yang sedang mengincar Deku, ketakutan Deku apabila orang terdekatnya bakal mati di tangan All For One gara-gara dia, dan masih banyak lagi. Namun alasan terbaru lagi-lagi diungkapkan ke Deku, bahwa alasannya untuk tidak kembali ke Yue adalah karena menurutnya pertarungan ini hanya untuk All For One dan One For All, yang hal ini didasari dengan tanggung jawab yang sudah dimandatkan ke dia, seperti mentornya yaitu All Might yang menegaskan ke Deku bahwa dialah yang melanjutkan simbol perdamaian, lalu beberapa pewaris yang menetapkan Deku sebagai pewaris terakhir. Dan ya, si All For One kepala Rexona yang juga sudah menetapkan Deku bahwa Deku kini akan menjadi incaran All For One selanjutnya. Jadi ya, mana mungkin Deku hanya santai-santai di Yue, sementara ada banyak sekali tanggung jawab yang dia pikul di usia yang bisa dibilang anak di bawah umur. Well, apakah Deku salah dalam hal ini? Tidak juga sebenarnya, sebab perubahan sikap Deku ini dapat disalahkan ke beberapa pihak, seperti pihak para pewaris One For All, dan juga All For One Tai Kuching tentunya. Karena di beberapa chapter sebelumnya juga, para pewaris merasa begitu bersalah karena sudah menekan Deku dengan statement bahwa Deku adalah pewaris terakhir, dan All For One juga yang bakal mengirimkan villain kuat yang bisa saja melukai orang yang Deku sayangi. Villain sedang menyerang Yue.
Lagi-lagi akan kita soroti perkataan Soto saat menasihati Deku agar kembali ke Yue, di mana dalam perkataannya, Soto berkata bahwa bisa saja All For One sedang menyerang Yue saat mereka pergi untuk membujuk Deku pulang. Nah, dari perkataan Deku tersebut, langsung banyak fans yang menduga bahwa saat ini, villain bawahan All For One kemungkinan sedang menyerang Yue. Tapi apakah dugaan ini akan benar terjadi? Oke, kita akan menjelaskan ini dengan teori admin pribadi, di mana kemungkinan bahwa ini sudah dalam prediksi All For One lagi, sama seperti yang admin sebutkan di segmen kedua tadi. Sehingga dengan kekosongan kelas 1A di Yue, maka ini bisa jadi adalah celah untuk All For One menyerang Yue dengan menggunakan villain bawahannya. Dugaan ini admin rasakan cukup masuk akal, sebab sudah beberapa kali ditis bahwa ada potensi kalau All For One akan menyerang Yue, mulai dari ketakutan Endeavor dan juga persiapan yang dilakukan oleh Nezu. Tapi perlu diingat bahwa masih ada kelas B dan kelas 2 dan 3 dari jurusan hero yang bisa saja akan membantu menghadang villain yang datang ke Yue. Ditambah lagi konon menurut Nezu bahwa Yue kini sudah dilengkapi dengan sistem perlindungan paling mutakhir, sehingga Nezu dengan santuy melepas kelas 1A untuk membawa Deku pulang. By the way, admin juga lagi kembangin teori mengenai penyerangan Yue. Mungkin teman-teman sekalian ada yang mau menambahkan suatu teori mengenai penyerangan Yue dari sudut pandang kalian sendiri. Kerja sama kelas A bakal lebih kuat dari kekuatan Deku. Coba kita kembali ke perkataan Deku di salah satu episode tepatnya pada season 3, di mana saat itu ada Deku, Bakugo, Soto, Tokoyami, dan Mizo yang sedang tersesat di hutan dan dikepung oleh villain. Nah, pada saat itu, Deku berkata bahwa dengan kekuatan yang mereka satukan, bisa saja dapat digunakan untuk menghadapi sosok kuat sekelas All Might. Dan ya, di chapter 321 ini, perkataan Deku terbukti dengan kerja sama kelas 1A untuk mengejar Deku yang notabene memakai super speed yang dihasilkan dari Fox 100%. Di mana dengan kerjasama seluruh teman-teman kelas 1A, akhirnya dapat menciptakan pula kekuatan yang dapat melampaui super speed Deku. Hal ini tentu saja tak lepas dari perpaduan rencana dan quirk yang disatukan, seperti Tsuyu, Uraraka, dan Mineta yang bertugas untuk mengulur waktu Deku agar teman-teman yang lain dapat memiliki waktu untuk membuat rencana. Lalu setelah wahana yang dibuat Soto telah jadi, maka Momo menciptakan semacam rel buat pendorong. Ditambah pula dengan achievement 0,1% dari Mina untuk melicinkan Soto dan menyelimuti Ida. Lalu tentu saja pada saat meluncur, tak lupa Sato, Tokoyami, Koji Koda, dan Mezo bertugas untuk mendorong teman-teman yang digunakan sebagai peluncur. Nah, metode peluncurannya di sini menggunakan Soto yang langsung memakai dua kekuatan untuk menghasilkan tekanan yang sangat cepat. Lalu di udara ada Momo yang meringankan tubuh Bakugo. Lalu ditambah lagi dengan ledakan Bakugo. Dan endingnya Ida memakai Respiro Turbo untuk melampaui kecepatan Deku di udara. Alhasil teman-teman kelas 1A berhasil melampaui kecepatan dari Fox 100%. Dan ya, Deku berhasil tertangkap. Tapi masih ada yang kurang sebenarnya di sini. Kirishima, Aoyama, dan Hagakure belum terlibat. Jadi apakah di next chapter akan terjadi sesuatu? Ya, kita tidak tahu pasti. Kenapa harus Ida yang turun tangan? Mungkin dari beberapa teman-teman yang sudah membaca chapter 321 ini, ada yang cukup mengesalkan mengenai mengapa harus Ida yang menangkap Deku, mengapa bukan Uraraka atau Bakugo. Sampai-sampai gara-gara Ida melakukan hal ini, di Twitter banyak sekali berhamburan meme untuk menyinggung fans yang harapannya tak sesuai ekspektasi. Oke, admin paham karena ini adalah salah satu harapan dari sip-sipan fans terhadap Deku. Maka tidak sedikit juga yang merasa tidak sesuai harapan. Tapi sebenarnya apa dasar Bang Hori yang malah memutuskan bahwa Ida yang sebaliknya turun tangan untuk mengatasi Deku? So sebenarnya ini sangat masuk akal, sebab Ida di sini memiliki mandat sebagai ketua yang bertugas untuk memimpin teman-teman kelasnya. Jika saja Ida tak mampu menghandle Deku yang notabene adalah salah satu teman di kelas yang dia pimpin, maka Ida dalam hal ini tak layak disebut sebagai ketua. Atau kita tak perlu memakai alasan tadi. Jadi ada kemungkinan lain bahwa mengapa Ida yang harus turun tangan adalah karena Ida memiliki perasaan yang sama persis dengan Deku, yaitu pernah sama-sama berambisi untuk mengejar musuh tanpa memperdulikan teman-teman dan resiko yang bisa saja terjadi. Alhasil, apa yang Ida lakukan adalah suatu pesan simbolis mengenai tenggang rasa atau persamaan kondisi yang pernah Ida rasakan. By the way, kejadian ini sama persis dengan Kirishima yang turun tangan untuk menyelamatkan Bakugo di insiden Kamino, karena Bakugo menganggap Kirishima adalah temannya. Ya, bisa dibilang ini adalah adegan callback lah. Mineta dituduh biseksual. Oke, jadi beberapa waktu yang lalu, Mineta si calon number one hero sempat menjadi trending topik di Twitter Amerika, di mana terdapat perkataan Mineta pada chapter 321 yang mengungkapkan perasaannya ke Deku. Yang ini bagi sebagian fans di luar sana langsung mengartikan bahwa Mineta memiliki rasa cinta ke Deku lah, atau Mineta adalah seorang biseksual. Anjay gila. Jadi sebenarnya ini kemudian banyak sekali menimbulkan perdebatan.
Dan ya simpelnya bahwa ini terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan ucapan, di mana ucapan Mineta ini bagi kita fans orang Asia adalah suatu pengucapan rasa kagum terhadap seseorang akan kekuatan yang dia miliki. Sementara di negeri barat sana, ucapan Mineta diartikan sebagai suatu pembuktian gender bahwa Mineta adalah seorang biseksual. Jadi ya, ini sebenarnya hanya kesalahpahaman. Soalnya kita tak tahu betul bahwa Mineta ini ya sifatnya bejat kayak gimana gitu. Dan banyak sekali yang menunjukkan bahwa Mineta hanya kagum dengan Deku sebab Deku memiliki kemampuan untuk mengubah kondisi menjadi lebih baik. Sementara bagi Mineta sendiri, dia selalu berpikir tumpul pada saat terjadi sesuatu yang tidak memungkinkan. Jadi fix ini kesalahpahaman dan kita sebagai fans tetap dukung Mineta jadi calon number one hero, anjir. Terlepas dari itu, beberapa kemungkinan yang admin ungkapkan tadi masih sebatas teori dan bisa jadi terbukti atau tidak, kita tidak tahu pasti. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sangka apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.